Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan teman-teman yang ada di luar sana semoga tetap sehat selalu ya. Dan di video kali ini aku kembali lagi memotong rambut. Ini memotong rambut bapak dengan model cepak rapi ya. Oke, dan langsung saja untuk bagian samping paling bawah aku gunakan sepatu ukuran 0 atau tidak menggunakan sepatu dengan tuas ke depan ya teman-teman. Oke, jadi digosok dari bawah sampai ke atas sampai batas antara rambut bawah dan rambut atas gitu ya. Dan teman-teman menggosoknya cukup santai aja, tidak usah terburu-buru ya. Untuk bagian belakang juga sama ya, kira-kira seperti itu, digosok dari bawah ke atas sampai batas antara rambut bawah dan rambut atas gitu ya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi cukup pelan-pelan aja, gak usah terburu-buru ya. Nah seperti ini. Dan sekarang kita lanjut untuk samping bagian kiri ya. Ini masih sama dengan menggunakan 0 clipper ya. Oh ya teman-teman, untuk samping kiri, samping kanan dan belakang harus sama ya. Jangan sampai beda gitu. Misalkan samping kiri menggunakan 0 clipper, samping kanan menggunakan nomor 1, itu jangan ya, nanti bisa tipis sebelah atau tebal sebelah gitu ya. Oke. Dan sekarang untuk yang bagian atas aku gunakan sepatu ukuran nomor 2 ya, dengan tuas ke depan karena bapak ini minta untuk yang bagian atas itu disisain dikit aja. Jadi aku cukup gunakan sepatu ukuran nomor 2 karena kalau nomor 3 itu masih terlihat tebal ya, sedangkan kalau nomor 1 itu terlalu pendek. Jadi kalau kita gunakan nomor 1 untuk bagian atasnya itu nanti hasilnya hampir sama, jadi kayak gundul gitu ya. Jadi aku gunakan sepatu ukuran nomor 2 saja biar pas. Jadi antara rambut bawah dan rambut atas itu ada perbedaannya. Yang atas lebih tebal dari yang bawah dan nggak sama, nggak rata ya. Nah seperti ini. Oke teman-teman, paham ya teman-teman? Buat yang pemula aku doakan semoga cepat bisa ya, karena ini sangat mudah sekali ya untuk dipahami, sangat gampang sekali. Oke teman-teman, masih, dan kini langsung aku hilangkan garis batasnya ya dengan menggunakan 0 clipper dengan tuas ke belakang ya. Dan aku tidak menggunakan nomor 1 dulu untuk menghilangkan garis batasnya ya, tapi langsung aku gunakan 0 clipper dengan tuas ke depan. Oh ya teman-teman, apabila memang garis batasnya atau gradasinya masih terlihat, teman-teman bisa memajukan tuasnya sedikit demi sedikit sampai benar-benar hilang dan benar-benar rapi ya. Nah seperti ini. Lanjut untuk bagian belakangnya. Dan bagian belakang ini masih sama ya teman-teman, langsung aku hilangkan dengan menggunakan 0 clipper dengan tuas ke belakang ya. Nah seperti ini. Jadi memang saat penghilangan garis batas ini harus hati-hati ya teman-teman, harus fokus, jangan sampai melenger gitu ya, supaya hasilnya bagus. Apalagi ini aku dari nomor 2 langsung ke 0 clipper ya, itu memang harus fokus banget. Memang sih hasilnya lebih cepat, cuman kita bekerjanya lebih ekstra ya, lebih hati-hati, lebih fokus. Jangan sampai kita melengger, karena kalau melengger dikit aja udah fatal ini teman-teman. Udah jadi pitak nanti ya, jadi poak gitu. Oke, dan ini udah rata ya hasilnya ya. Ini aku hilangkan garis batasnya tidak menggunakan nomor 1, tapi langsung menggunakan 0 clipper ya, supaya lebih mempercepat waktu gitu ya. Nah ini udah selesai ya teman-teman. Setelah selesai seperti ini, aku rapikan lagi dikit-dikit yang mungkin masih belum rapi ya.
Jadi setelah selesai itu teman-teman harus diteliti lagi ya, jangan langsung sudah gitu aja, harus teliti lagi, barangkali ada yang masih belum rata atau gimana gitu ya. Oke, dan langsung aku kerik atau kerok ya teman-teman dengan menggunakan trimmer ya. Seperti biasa aku selalu menggunakan trimmer untuk mengerok, karena aku merasa lebih lebih enak aja gitu, lebih praktis dan tidak beresiko seperti kalau kita menggunakan silet ya. Oke, nah seperti ini langsung digosok aja. Nah, kita saat menggunakan trimmer ini sebetulnya walaupun lebih praktis dan tidak beresiko itu, tapi kita malah lebih fokus ya, harus lebih fokus ya, karena kalau kelewat dikit aja, karena ini kan mesin ya nyala terus ya, kelewat dikit aja udah fatal. Beda dengan silet, kalau silet tuh kita nggak terlalu perlu hati-hati, tapi resikonya tinggi gitu. Jadi tergantung pilihan teman-teman ya. Kalau teman-teman mau gunakan silet ya silet, kalau punya duit buat beli trimmer ya mending buat trimmer supaya memperingan pekerjaan gitu loh. Jadi lebih enak gitu. Nah, langsung aku bersihkan lagi supaya menghilangkan rambut-rambut yang tersisa setelah dicukur gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman semua cepat bisa ya. Oke, buat yang baru mengikuti video ini jangan lupa subscribe ya, supaya terus mendapatkan video-video aku yang baru, karena masih banyak video yang lainnya di kemudian hari ya. Untuk yang sudah subscribe ya, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini ya. Tentunya bukan waktu yang sebentar ya untuk perjalanan channel ini sampai ke titik ini gitu ya, membutuhkan perjalanan yang panjang dan perjuangan yang keras gitu ya. Jadi memang membuat channel YouTube ini memang agak-agak gampang-gampang susah gitu ya. Susahnya tuh untuk bertahan gitu. Kalau membuatnya mungkin mudah, tapi untuk mempertahankannya itu yang agak susah sih. Oke, dan lanjut aku pijat ya, karena biasanya kalau orang tua itu yang aku cukur itu pasti aku kasih bonus pijat supaya dia lebih seneng gitu ya. Dan lebih rileks gitu. Biasanya aku mulai dari kepala dulu ya, dari ini bagian kening dulu aku pijit-pijit supaya rileks ya, karena ini kan pijatnya pijat relaksasi, fungsinya untuk bisa juga menghilangkan kepala pusing sih ya, atau menghilangkan masuk angin juga bisa. Jadi memang pijat seperti ini tuh manfaatnya banyak ya, dan kebanyakan orang yang potong atau cukur di tempat aku, setelah aku pijat tuh dia langsung merasa plong gitu. Oke teman-teman, masih lanjut aku pijat ya. Jadi teman-teman kalau bisa setelah mencukur rambut pelanggan itu dikasih pijat ya, tapi teman-teman tanya dulu buru-buru enggak gitu. Kalau dia hanya bilang buru-buru ya nggak usah dipijat. Kalau dia hanya bilang nggak buru-buru ya dipijat nggak apa-apa. Karena pijat ini itu bisa membuat pelanggan jadi cocok gitu, apalagi kalau orang-orang yang baru pertama potong di tempat kalian gitu ya, baru pertama potong terus temen-temen kasih pijatan, setelah dicukur pasti dia seneng banget. Aku jamin pasti dia bakal selalu balik lagi gitu. Dan kalau udah berlangganan itu tentu saja dia nggak bakal pindah-pindah ke tempat lain ya, walaupun di tempat cukur yang lain itu mungkin lebih murah ya, tapi tetap pasti dia
bertahan dan tetap milih di tempat cukur di tempat kalian, karena itu alasannya karena udah cocok. Karena orang itu kalau udah cocok udah susah teman-teman untuk pindah-pindah ya. Jadi pasti dia bertahan walaupun teman-teman nanti harganya naik, misalkan dari 10.000 ke 15.000 gitu ya, dia tetap mau datang gitu, nggak peduli mau naik mau apa, yang penting harganya tuh masih wajar gitu, karena kan dia udah cocok gitu ya. Jadi walaupun ada harga yang murah dia nggak bakal tertarik, tetap bertahan di tempat kalian gitu, karena kan kalau udah cocok itu udah nggak mau pindah-pindah. Apalagi kalau cukur gitu ya, beda dengan kita beli makanan ya. Misalkan kita beli makanan nih di warung, terus ada warung sebelah yang buka makanannya lebih enak, lebih murah, pasti orang itu pindah. Tapi kalau cukur beda, walaupun ada yang lebih murah atau tetap kalau udah cocok ya tetap bertahan gitu, nggak akan pindah-pindah. Jadi itulah kelebihannya buka usaha pangkas rambut itu ya, jasa pangkas rambut itu ya. Kalau udah cocok itu nggak bakal pindah-pindah gitu. Nah seperti itu teman-teman. Cuman untuk mempertahankan si pelanggan ini agar tetap berlangganan itu agak susah ya. Karena apa? Karena sekali kita buat kecewa itu dia akan pergi, langsung pergi itu. Makanya harus tetap dipertahankan ya, si pelanggan ini jangan sampai kecewa ya. Jadi intinya teman-teman harus tetap baik, sopan dan ramah kepada pelanggan ya. Karena tanpa pelanggan teman-teman tidak bisa mendapatkan uang ya. Mau dari mana kan, kita kan usahanya pangkas rambut, kalau nggak ada pelanggan yang datang ya kita dapat penghasilan, dapat uang dari mana gitu loh. Jadi ya intinya seperti itu ya teman-teman. Intinya teman-teman harus tetap semangat, tetap berjuang ya, jangan menyerah di tengah jalan ya, karena perjalanan ini masih panjang dan membutuhkan semangat dan kerja keras yang tinggi gitu ya, untuk mencapai hasil yang memuaskan gitu, yang bagus ya, untuk meraih cita-cita teman-teman. Oh iya teman-teman, dan ini sudah selesai ya